Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, saderenge kita lanjutakan ngaji kita, asik kelanjutan dari makalah yang ke-19 nih. Kita awali dengan baca Al-Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ila walidayna wa asatidhana al-muslimina wal mu'minina minhum wa lihusuli maqasidina allati tarda anna biha al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelanjutan dari hadis Nabi makalah yang ke-19 sebelumnya, bahwa ada 4 di surga, itu 4 hal itu yang lebih baik dari surga itu sendiri. Pertama yaitu al-khulud fil jannah khairun minal jannah, kekal keberadaannya di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pelayanan, mendapatkan pelayanan dari para malaikat di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu berkumpul, bertetangga, tinggal satu komplek di perumahan para nabi itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Nah, sebagaimana dari Al-Quran, wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik pertemanan nanti kalau kita bersanding berada di satu lokasi bersama para nabi-nabi Allah. Kemudian yang keempat yaitu waridallahi ta'ala, mendapatkan ridhonya Allah di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Berikutnya wa arba'atun minan nari syarrun minan nar. Ada 4 hal ini sudah jelek karena di neraka, tapi itu lebih baik dari neraka itu sendiri. Neraka itu sudah sejelek-jelek tempat kembali. Wa bi'sal masir, neraka itu sejelek-jelek tempat kembali. Kalau ada sejelek rumah, sejelek tempat kos-kosan, loh ini lebih sejelek-jelek tempat itu neraka. Tapi ada hal yang lebih jelek dari neraka itu sendiri. Apa itu? Yang pertama yaitu, jadi ada 4 hal yang lebih jelek dari neraka itu sendiri. Yang pertama yaitu al-khuludu finnari syarrun minan nar, kekal keberadaannya di neraka itu lebih jelek, lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Neraka itu saja sudah jelek, lah ini kekal keberadaannya. Yang sudah dinas di dalam Al-Quran, orang-orang yang kekal di neraka adalah orang-orang kafir. Kholidina fiha, itu orang-orang kafir itu orang yang tidak beriman kepada Allah, ya sudah tempatnya jelas kekal di neraka.
Jadi neraka itu sudah jelek, tapi kekal di situ, wah ini yang lebih jelek lagi. Misalnya kita tinggal di rumah yang sudah bocor semua, kalau banjir kebanjiran, dindingnya ambrol kabeh. Ini jelek. Tapi kalau lama-lama di situ ya lebih jelek lagi selamanya. Nah, kalau untuk singgah sehari 2 hari lumayan. Tapi ini kekal di dalamnya ini ya lebih jelek lagi. Wa tubihul malaikati al-kuffari finnar syarrun minan nar. Dipisu-pisui malaikat yang biasa menyiksa orang-orang kafir itu di neraka. Nah itu syarrun minan nar. Jadi dihina, direndahkan, disiksa oleh para malaikat di neraka itu ya. Yang para malaikat menyiksa orang-orang kafir di neraka itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Karena kalau hanya di neraka hanya jalan-jalan mungkin tur kan enggak masalah. Kalau di neraka hanya lihat-lihat ngecek penduduk neraka kan ada. Kemudian oleh malaikat penjaga neraka justru disambut baik ya tidak masalah. Karena ada yang demikian. Jadi ada satu riwayat itu ketika penghuni surga sudah menempati surga semuanya. Nah ini kan sebagaimana pernah saya sampaikan itu. Jadi idza dakhala ahlul jannati al jannata. Ketika semua penghuni surga itu sudah masuk surga, kemudian walam yajidu ashabahum fil khairi fid dunya. Tapi ketika mereka gak ketemu dengan teman-temannya yang satu klub dalam berbuat kebaikan, satu grup ini biasanya sholat jamaah bareng, tadarus bareng, enggak kelihatan, ini tanya kepada Allah. Ya Rabb, wahai Allah, saya tidak mendapatkan teman-teman saya dulu, sama-sama berbuat baik di surga, sama-sama berbuat baik ketika di dunia. Hum yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana, kami biasa sholat bareng, sama-sama terawih bareng, puasa bareng, tapi kami tidak melihat ya Allah. Di mana? Kemudian Allah merintahkan para malaikat, malaikat aja ini lihat ke neraka, apakah mereka ada di sana. Jadi kemudian Allah merintahkan malaikat wa akhriju man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Sudah keluarkan semua. Siapapun yang di dalam hatinya masih ada kebaikan, masih ada iman, walaupun sekecil atom. Berarti lampu ini kelip-kelip sudah keluarkan semua. Ini siapa tahu ini temannya ini nunggu ini. Jadi nah ini berarti temannya diajak keliling ngecek gitu. Nah ibaratnya orang ke rutan lah, ada di rutan yang karena ditahan, ada yang masuk rutan ya karena mungkin jadi petugas, atau di rutan karena jadi kemudian khotib di masjid rutan. Nah itu jadi masuk tapi enggak masalah, aman. Maka di sini wa tubihul malaikatil kufari finnari syarrun minan nar. Mendapat perlakuan yang jelek, disiksa para malaikat yang menyiksa para orang-orang kafir di neraka itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Kemudian yang ketiga wajiwarus syaitoni, dan bertetangga, berkumpul bersama setan-setan. Wajiwarus syaitoni, dan berkumpul dengan para setan, bertetangga, jiwar jarun
itu tetangga. Jiwarus syaiton, bertetangga, berkumpul dengan para setan finnari di neraka itu syarrun minan nar, lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Sudah neraka itu sudah jelek, nah, itu kumpul dengan setan, wah ini lebih parah. Misalnya rumah sakit itu kan, rumah sakit itu bukan tempat yang enak walaupun megah ya. Lah ini kumpul dengan orang yang parah-parah. Nah ini lebih buruk lagi. Kita sakit, sementara kumpul dengan orang yang sakitnya lebih parah, melung-melung, bengok-bengok, nangis-nangis. Nah itu lebih parah lagi. Apalagi sebelahnya lagi sudah meninggal. Ini lebih buruk lagi. Neraka itu sudah jelek. Nah ini tidak di neraka, kumpul setan. Bahkan di kuburan saja itu ada satu kisah itu bahwa ada orang yang sudah meninggal itu mendatangi keluarganya, karena yang meninggal mungkin ya pilihan Allah, itu minta dipindah kuburannya. Kenapa? Karena ternyata orang yang baru dikubur itu tetangganya itu orang kafir yang disiksa para malaikat, jadi dia nggak tahan mendengarkan tangisannya, rintiannya, jadi minta dipindahkan. Nah ini dikubur, apalagi saya di neraka ini. Di dunia aja misalnya sedang sakit, bertetangga dengan tadi itu orang yang sakitnya parah, nangis, merintih-rintih lagi, dan yang mau istirahat pun tidak bisa. Itu yang nopo, kalau kelasnya nomor pinten niku, kelas B atau C, kecuali yang kelas 1 atau yang berbeda. Wa ghadabullahi ta'ala, dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala finnari di neraka itu syarrun minan nar, lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Sudah di neraka itu kondisi yang buruk, neraka itu sudah jelek, sudah di neraka dimurkai Allah, sudah di tempat yang jelek dimurkai oleh Allah. Ibarat orang sudah di tempat yang soro, kerjanya sengsara, kepanasan, udanan sih di seneni bosi, di seneni misalnya. Nah ini lebih soro, maka mendapatkan murka Allah di neraka itu lebih jelek, lebih buruk daripada neraka. Karena ada yang di neraka tapi karena diridhoi oleh Allah ya aman. Para malaikat itu kan di neraka, penjaga neraka di neraka, tapi karena diridhoi oleh Allah, menjalankan perintah Allah ya aman. Nah, jadi itu maka para wali-wali Allah itu tidak pernah khawatir, tidaklah khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada pernah takut neraka, takut surga. Yang penting dimanapun ya Allah engkau tempatkan aku, asalkan engkau tempatkan dengan ridhomu. Ya, walaupun kita tidak sampai ke situ, tapi ya begitulah para kekasih-kekasih Allah. Dimanapun ditempatkan oleh Allah, neraka milik Allah, surga milik Allah. Jadi nggak ada hebatnya, yang hebat itu pemiliknya. Kalau pemiliknya menempatkan dimanapun ya sudah. Itu yang lebih menyenangkan. Buktinya di neraka ya ada para malaikat, penjaga neraka, berarti ya enggak apa-apa, aman.
karena mereka juga atas ridho Allah. Maka wa ghadabullahi ta'ala finnar syarrun minan nar. Murka Allah di neraka itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Walaupun di neraka tempat yang buruk, tapi kalau diridhoi oleh Allah ya, ini aman-aman saja. Berikutnya al-maqalah al-ishruna, maqalah yang ke-20 setunggal malih. Wa an ba'dil hukama'i, dan dari sebagian para ahli hikmah, para ulama tasawuf, ulama yang disebut sebagai atibbaul qulub, dokternya hati, yaitu para ulama tasawuf, ulama akhlak. Kalau dalam itu kan ada dalam hal syariah, itu ulama ahli dalam bidang syariah, hukum-hukum namanya fuqaha, ulama ahli fikih. Kalau ulama yang ahli dalam bidang Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran namanya ahli tafsir, tafsir Al-Quran, mufassir, ahli tafsir. Muhaddis itu namanya ulama ahli hadis. Nah, kalau ulama ahli dalam akhlak tasawuf yang menata hati, menata akhlak etika kepada Allah, kepada makhluknya Allah, ini namanya hukama. Hina su'ila, ketika beliau ditanya, para hukama ketika ditanya, kaifa anta, ai kaifa haluka, bagaimana keadaanmu. Jadi kalau biasa kita dengar kan kaifa haluka, bagaimana keadaanmu. Kaifa anta, bagaimana keadaanmu. Faqala, maka mereka menjawab, sebagian ahli para hukama itu menjawab, ana ma'al maula, saya sedang bersama Tuhanku, bersama Allah. Jadi para ahli hikmah kalau tanya kadang jawabnya aneh. Kalau kita kan, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah, baik, sehat. Nah, itu jawabannya kita biasanya begitu. Tapi ada ulama kalau ditanya, bagaimana keadaanmu? Saya bersama Allah. Wah, ini kalau apa kayak Siti Jenar dia. Wah, sesat iki. Ngaji enggak ada sesat di mana ini. Nanti kalau jenenge pas mari ngaji ini jawabnya, bagaimana keadaanmu? Saya bersama Allah. Ana ma Allah, ana ma'al maula, saya bersama Tuanku, bersama Tuhanku yaitu Allah. Alal muwafaqati, yaitu dalam memenuhi kewajibanku. Jadi kalau memenuhi kewajiban kepada Allah kan bersama Allah. Jadi jawabannya ya gak salah, saya bersama Allah. Karena sedang memenuhi panggilan Allah. Jangan ditelepon, hari ini dapat panggilan Pak Camat. Pak Camat, kantor kecamatan. Jangan ditelepon teman atau siapa saja. Atau bojone goleki. Tuh, nanti Pak, aku nabi Pak Camat. Kenapa? Sedang memenuhi panggilan Pak Camat di situ. Nah, ini karena ulama ini karena sedang berzikir, mungkin sedang taqarrub kepada Allah, ya dia jawabnya ana ma Allah, saya sedang bersama Allah. Jadi dan kemudian wah ini sesat ini. Alal maksudnya adalah alal muwafaqati, memenuhi perintah Allah, sedang memenuhi perintah Allah. Wa ma'an nafsi, jadi dan dijawab maksudnya ketika ditanya bagaimana keadaanmu, ana ma'an nafsi gitu. Wa ma'an nafsi, dan aku sedang bersama nafsu. Aku sedang bersama nafsuku. Maksudnya apa? Alal mukhalafati, dalam
memusuhinya, melawannya. Jadi kalau disingkat ya bahasanya saya sedang melawan hawa nafsu. Nah kalau melawan berarti kan sedang kumpul. Jadi ya jawabannya agak aneh-aneh, tapi tidak salah. Kan nggak mungkin para ahli hikmah itu salah. Kalau kita itu jawabnya nggak mesti benar. Tapi kalau para ulama itu ya nggak mungkin salah. Termasuk ketika jawab saya sedang bersama nafsu. Maksudnya apa? Alal mukhalafati, ini sedang memerangi hawa nafsu. Jadi kalau jenengan suatu saat kok ada cangkruan di jalan, kemudian ditanya temannya, sedang apa? Saya sedang bersama nafsu. Kenapa? Karena sedang bernafsu ingin cuci mata. Tapi ini sedang memerangi hawa nafsu. Alal mukhalafati, saya sedang memerangi hawa nafsu. Ya seperti tadi, kalau jangan namanya sedang berperang berarti kan sedang berkumpul. Ini sedang bertanding. Bertanding bola. Bal-balan. Itu jawab. Di mana? Ini sedang menghadapi musuh kan, berarti kan sedang bersama musuh. Ana ma'an nafsu, saya sedang bersama nafsu. Bersama hawa nafsu. Kenapa? Sedang memerangi hawa nafsu. Wa ma'al khalqi, dan sedang bersama makhluk Allah, bersama orang lain. Jadi kadang kalau ditanya bagaimana keadaanmu, saya sedang bersama makhluknya Allah. Alan nasihati, untuk memberi nasihat. Karena kita, atau juga sebenarnya untuk mengambil nasihat. Karena kita ini sebenarnya kan hidup ini melihat orang itu ya sebagai nasihat. Mungkin ketemu dengan orang sakit sehingga bersyukur sekarang saya sehat. Ketemu dengan orang mati sehingga bersiap-siap nanti saya juga akan seperti itu. Ketemu dengan apa saja itu sebagai nasihat bagi kita. Bahwa semua ini, kita ini sedang berjalan mengikuti skenarionya Allah. Nah, ini. Wa ma'ad dunya 'alad darurati. Nah, mungkin kita kalau ditanya cocoknya ini, wa ma'ad dunya, ada apa? Bagaimana keadaanmu? Saya sedang mencari dunia. Ma'ad dunya, dan aku sedang bersama dunia. Alat darurati, untuk memenuhi kebutuhan daruratku, kebutuhan pokok, kebutuhan yang mendesak. Nah, kebutuhan yang mendesak itu apa? Ya makan, minum itu sudah mendesak. Supaya kita bisa tegak untuk ibadah kepada Allah. Jadi sebenarnya tujuan kita makan, minum, cari makan, cari minum itu kan liyukima bihis solbu, agar punggung kita ini bisa tegak. Kalau nggak makan ya loyo. Jadi kenapa mencari makanan ya, supaya bisa tegak punggung ini untuk berdiri, bertakbir, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini. Kalau itu sudah kita lakukan ya ini termasuk kekasih Allah. Orang-orang yang sudah pasti dicintai oleh Allah sesuai dengan tujuan diciptakan kita kan ini. Illa liya'budun. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia itu melainkan hanya untuk ibadah kepadaku. Kata. Nah kalau kita mencari dunia pun tujuannya ya adalah untuk agar kita bisa ibadah. Agar kita kuat ibadah. Nah, selebihnya itu kan bukan darurat. Kalau misalnya sudah dapat bisa makan, bisa minum, apalagi sudah cukup untuk berbulan-bulan. Ya ini ibadahnya yang harus lebih bersyukur lagi. Kalau tahu misalnya dapat untuk hanya 2 hari, 3 hari, kita bersyukur karena masih diberikan oleh Allah, masih hidup di dunia ini. Jadi jangan bisa meniru para hukama ini.
Kalau ditanya bagaimana keadaanmu? Saya sedang bersama Allah. Itu karena sedang berzikir. Bagaimana keadaanmu? Saya sedang memerangi hawa nafsu. Ini nafsuku ini berontak terus. Ini lagi memerangi hawa nafsu. Kemudian itu dijawab dengan ini jawaban yang berikutnya. Sedang apa? Ya kumpul manusia untuk memberi nasihat atau mengambil nasihat. Wa ma'ad dunya, atau yaitu saya sedang mencari dunia untuk keperluan daruratku. Wa ma'ad dunya alat darurati. Lah ini itu jawaban para ahli hukama ya. Jadi ya tidak salah. Jadi kalau ada orang menjawab kok tidak seperti biasa, ini harus kita cari tahu. Apalagi yang jawab itu adalah para ulama, orang-orang yang alim. Kok jawabannya aneh? Jangan-jangan ini mulai ini enggak ya. Kita saja mungkin yang pikirannya sudah nyaman di situ. Berarti kita harus membuka diri untuk ada apa ini dengan jawaban ini. Jadi sekali-kali nanti kalau ditanya temannya, ya apa kabarnya? Aku sedang memerangi hawa nafsu. Wah berarti nafsumu gede. Ya boleh-boleh saja. Biar jawabannya mari ngaji, tapi ya enggak harus gitu nanti. Waduh, iki mari ngaji gak beres sih. Pun. Makatan mugi-mugi wonten gunalan manfaat.